Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 2, saya akan membahas mengenai fungsi, peran, dan pengelolaan APBN dan juga APBD. Silakan disimak videonya. Baik warga belajar semuanya, sebelum melanjutkan ke materi, kita harus tahu dulu apa itu APBN dan juga apa itu kepanjangan dari APBD. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan kalau APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisi dari anggaran kita harus tahu dulu apa itu anggaran. Anggaran merupakan suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada suatu periode atau jangka waktu yang mudah ditentukan. Artinya, kebutuhan keuangan untuk membiayai suatu kegiatan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN juga merupakan salah satu perwujudan dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Daftar yang merinci, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa APBN itu merupakan daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode yang biasanya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah kita membahas mengenai apa itu APBN, kita harus juga mengetahui fungsi dari APBN itu sendiri. Fungsi APBN terbagi menjadi 3, yaitu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus tertata untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan penambahan daya guna perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan dan diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan juga keadilan. Fungsi ini berguna untuk menunjang rasa dan sama rata antar wilayah dan juga daerah. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yang mana fungsi stabilisasi ini bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah adanya inflasi. Selain itu masih ada 3 fungsi dari APBN itu sendiri, ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan juga fungsi regulasi. Kalau fungsi otoritas itu mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan juga belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang terakhir, fungsi regulasi yaitu digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi di suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat negara itu sendiri. Nah, dari fungsi itu sendiri kita dapat mengetahui apa tujuan dari APBN. Salah satunya yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanaan tugas kenegaraan. Yang kedua, tujuan dari APBN itu adalah untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam di lingkungan pemerintahan. Yang keempat, untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir, tujuan dari APBN itu adalah untuk memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanjanya.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan APBN atau cara kerja dari APBN itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menyertakan bagan untuk warga belajar lihat cara kerja atau mekanisme penyusunan dari APBN itu sendiri. Nah, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Pengajuan RAPBN oleh pemerintahan itu kepada DPR. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang masing-masing. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, ini mekanisme atau cara kerja penyusunan APBN. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Definisi dari APBD menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran di daerah itu sendiri. APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya akan mencerminkan besar pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pendapatan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari daerah tingkat 2 kota dan kabupaten dan daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Nah, jadi kalau APBD itu rencana keuangan di tingkat daerah baik itu provinsi, kabupaten dan juga kabupaten atau kota. Yang kedua ada fungsi dari APBD. Fungsi APBD ini diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama ada fungsi otorisasi APBD yang biasa dilaksanakan atau melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang paling berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang sudah dibuat. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan suatu aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu 3 fungsi dari APBD yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, masih ada lagi fungsi APBD yang keempat yaitu adalah fungsi alokasi. Nah, di sini APBD akan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta aktivitas perekonomian di suatu daerah. Yang kelima, fungsi distribusi yang mana APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi yang mana APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengurangi keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja di daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang selanjutnya, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi suatu APBD. Lalu APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang terakhir, APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur, pemerintah kota atau kabupaten, dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintahan di provinsi. Nah,
yaitu mekanisme penyusunan APBD. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen APBD. Jadi kita akan mengetahui pendapatan daerah itu didapatkan dari mana saja. Yang pertama didapatkan atau pendapatan asli daerah. Yang pertama ada dari pajak daerah, PBB, pajak cukai atau pajak penghasilan dan lain-lain. Yang kedua dari retribusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir. Yang ketiga juga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dari pendapatan asli daerah yang lain-lain. Yang kedua ada dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu ada dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaan yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Lalu yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK. DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lain. Yang terakhir ada pendapatan daerah lain-lain yang sah. Contohnya ada pendapatan hibah. Masih mengenai komponen daerah atau komponen APBD, di sini ada belanja daerah yang terbagi menjadi dua, ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasanya terdiri dari belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya, dan lain-lain. Ada belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, dan pemerintahan desa. Nah, yang kedua ada belanja langsung. Kalau belanja langsung itu merupakan belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa, pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dalam program belanja langsung tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebelum diakhiri, saya mengingatkan kepada warga pelajar semuanya untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.